Gak sesuai skrip ya nih orang. Terlalu susah. Lu kenapa sih kagak wow, kenapa San gitu? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, jadi ini ya, nggak tahu anak dari mana tiba-tiba muncul di sini. Dia nggak jelas banget ya guys, tiba-tiba pengen masuk konten gue. Lo yang ngajak gue. Oke. Nah, jadi hari ini aku kenalin dulu dong, lu tuh siapa? Emang mereka udah pada tahu lo siapa gitu? Jelas. Mereka semua pasti udah tahu gue siapa. Lo siapa? Gue Tirsa. Tirsa tuh siapa gue gitu? Tirsa itu adalah kakak dari Julie. Oh iya, pantas lah ya mukanya lebih tua dari gue, jadi kakak gitu ya. Coba kalian kasih di komen yang lebih tua siapa mukanya. Ya nggak apa-apa. Yang lebih tua tapi lebih cantik siapa? Nah, jadi hari ini kita mau ngapain? Kita Mau main mau main truth or truth. Enggak sih guys, sebenarnya bukan itu guys. Gak sesuai skrip ya nih orang. Oke. Daripada gue ya kelihatan yang marah-marah di sini kan. Nah, jadi kita hari ini, jadi di sini itu udah ada 10 kertas, 10 kan ya? 10 kertas. Nah, dan aku juga udah buat pertanyaan-pertanyaan. Nih, si Tirsa belum tahu pertanyaannya apa, tapi aku udah tahu karena aku yang buat. Nah, jadi di 10 kertas ini nanti dikocok, kocok, terus nanti yang jatuh, nanti baru si Tirsa ngebaca pertanyaannya. Misalkan angkanya yang dapat 1 gitu, 1 berarti nomor 1 tuh apa gitu tulisannya gitu, apa pertanyaannya. Oke, sekarang kita mau mulai. Atau pengen basa-basi dulu gitu, lu ngomong. Jadi dia itu sebenarnya anaknya tuh no kamera banget ya. Kalian tau gak sih dia tuh ya, bahkan Instagramnya tuh dia gue sampai ngomong berkali-kali itu Instagram nih kagak punya Instagram gitu ya. Dia tuh Instagramnya tuh 1 tapi dikunci. Habis dikunci nggak ada foto. Habis nggak ada foto kadang-kadang dia ada fotonya 2. Oh 2. Fotonya 2. Terus nggak ada foto. Ya udah guys, profil. mending lo semua ngomong di komentar bahwa Tirsa cocok jadi selebgram supaya dia jadi selebgram. Ngeblur gitu. Enggak ngeblur, pandangan lo ngeblur. Ya, Tir, lu mau nggak kira-kira jadi selebgram sebelum kita main nih? Selebgram ya. Selebgram, influencer deh kata-katanya, jangan selebgram lah ya. Mau lah gue kalau menginfluencer orang yang baik-baik gue mau. Kalau iya. yang buruk gue nggak mau. Kayak gue gak sih? Influencer orang Emang yang baik-baik. selebgram ya? Guys, kalian harus membuktikan bahwa aku selebgram guys. Gitulah pokoknya. Yaudah lah ya. Yaudah gue jadi YouTuber aja deh. Atau gue jadi TikTokers. Gimana? Gue yang TikTok? Nggak bisa. Gak gitu. Apa sih itu lagu apa sih? Nggak tahu gue. Gue juga nggak tahu sih. Yaudah kita mulai aja lah ya. Lo duluan deh. Lo duluan yang kocok. Kocok bukan ambil. Terus? Ya, giniin. Kocok. Atau lu ya, pinter. Kadang-kadang. Nomor 2. Kelihatan nggak sih? 2. Lu deketin deh. Nih. Nomor 2. Nomor 2 ya guys. Oke, nomor 2 pertanyaannya. Kalau kamu cuma bisa makan 1 jenis makanan seumur hidup, mau makan apa dan kenapa? Ini semua pertanyaannya harus ada alasannya, harus berlogika. Karena ya udah gitu. Gue udah tahu gue mau makan apa. Apa? Pokoknya yang pertama Makan 1 jenis makanan ya? Iya, 1 jenis. Mie. Apapun itu mie pokoknya harus. Karena gue tuh suka banget mie. Gue tuh yang kayak bisa seminggu tuh kayak ya bisa dihitung berapa ya?
pokoknya sering deh gue makan mie, misalnya besok gue makan mie terus kayak aduh besok gue mau makan Iya, kayak gitu. kalian tau gak sih sampai yang kayak misalnya nyokap masak nih ya, dia malah masak mie guys. Kayak ini anak kagak sopan amat sama emak gitu ya, kasian banget gitu. Iya tapi emang dia parah banget. Jadi kayak dia tuh berbanding terbalik sama aku. Aku anaknya kurang suka mie, tapi dia tuh bener-bener yang kayak tiap hari tuh mie mulu gitu. Boleh, lu jangan diem dong. Kagak ada yang mau nonton kalau lu diem. Gue lihat-lihat. Kayak gue gue nggak bisa. Nah ya jeng. Oke, nomor 8. Nomor 8 Gue bacain. Apa ketakutan terbesarmu? Ketakutan terbesar tuh bisa apapun itu kan. Iya. Kayak gue banyak deh ketakutan terbesar gue. Gue takut Yang paling besar lah. paling besar itu gue takut dengan penilaian orang tentang diri gue. Kadang kalau misalkan gue udah berbuat baik nih ya, asik berbuat baik, gue tuh takut penilaian orang terhadap diri gue. Kayak karena menurut gue tuh ya, gue tuh anaknya se-insecure itu gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat orang di depan gue lagi ngobrol terus bisik-bisik gitu, gue mikirnya dia ngomongin gue gitu, sampai segitunya gitu. Ya lo kepedean itu cuy. Bukan kepedean, karena gue pernah ada satu hal yang buat gue jadi kayak gitu banget gitu. Kapan? Adalah pokoknya guys, adalah pokoknya. Jadi gue tuh orangnya beneran kayak sepemikiran itu. Kayak bahkan kalau misalkan like gue lagi sedikit, gue mikirnya kayak orang tuh nggak suka sama gue, orang tuh nggak suka sama konten-konten gue, atau komentar gue tuh lagi lagi yang kayak ya gimana ya, tip gue buat konten yang nonton cuma dikit, itu tuh buat gue yang kayak ih gitu deh. Tapi sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu ya, takut tuh harus sama Tuhan aja. Kalau misalnya di dunia ini mah semuanya sementara nih. Asik koda, lu jangan diam. Kan gue lagi itu. Lagi mencerna omongan gue. Omongan lo. Ini kagak ya. Oke. Mana pertanyaannya? 3. Kok gue dari tadi dapetnya berurutan mulu ya? Kalau ini kasih gini. Dia dapat 3 ya guys. Kalau bisa jadi public figure selama sehari, mau jadi siapa dan kenapa? Gue mau jadi Awkarin. Kenapa jadi Awkarin dah? Iya, gue mau jadi dia aja. Kayak, Kenapa? Kayak keren aja dia. Kerennya tuh di bagian mana? Bagian dia itu loh, apa kayak misalnya Dan notif. dia tuh menurut gue keren aja, maksud sampai dengan titik ini asik. Dia tuh kayak menurut gue dia udah ngedapatin apa yang udah pernah belum terlalu susah. Gue mau jadi siapa aja deh. Contohnya siapa ya, salah satunya tuh yang tadi gue bilang si Awkarin itu. Soalnya menurut gue tuh dulu tuh dia tuh kan kayak dihujat gitu, terus akhirnya dengan hujatan-hujatan yang dia terima dia bisa jadi sampai dengan di titik ini gitu. Kayak keren aja gitu perjuangan dia. Terus sekarang tuh dia kayak iya sih, tapi tajam kalau gue ya yang ditanya gitu, kalau gue ditanya gue pengen kayak public figure siapa, gue pengen kayak Felicia Angelista. Lu kenapa sih kagak kayak wow kenapa San gitu? Menurut gue Felicia Angelista, karena nggak tahu, gue tuh suka banget jadi public figure dan ada bidang profesi lainnya yaitu pengusaha. Dan menurut gue usahanya si Felicia Angelista ini bener-bener kayak, lu ngerti nggak sih, kayak semua public figure tuh produk dia tuh diiklanin gitu, iya nggak sih? kan nggak cuma dia doang banyak. Iya, lu misalnya lu ngebuka public figure siapa gitu, influencer siapa, pasti ada Scarlett Whitening, iya nggak? Ya itu kan karena iklan sama promosi mereka. Astagfirullahaladzim. Itu tapi maksud gua keren gitu, karena itu tuh pasti nggak cuma biaya yang sedikit gitu yang udah dikeluarkan. Atau lu ada siapa lagi gitu public figure yang mungkin terbesit di pikiran lu? Rachel V-nya juga bagus sih menurut gue. Iya nggak sih? Rachel V-nya
Lu kenapa sih kayak kemasukan setan gitu di belakang lu? Kita ini Awkward banget gak sih? enggak. Karena gue lucu gitu. Nah, gue ya nomor 7. Apa insecurity terbesarmu? Gue kadang suka ngerasa gendut. Gue suka ngerasa gendut, tapi sebenarnya gue gak gendut gitu. Emang terlalu berlebihan aja ini pikiran gue. Terus gue kadang ngerasa kayak misalkan gue lagi pakai poni gitu, ih jelek banget sih gue gitu sih biasanya. Gue insecure kalau misalnya orang-orang di sekitar gue pencapaiannya udah lebih dari gue. Itu gue insecure. Lu secara nggak langsung ngomong ke gue ya? Enggak, tapi enggak buat gue jadi down gitu loh. Gue malah kayak, aduh gue harus ngejar orang nih. Iya, dan lu tuh tipe orang yang kayak pekerja keras juga sih menurut gue. Kayak lu pengen ngegapai sesuatu. Gue Aries tuh orangnya mati kayak yang orang zodiak gini. Tapi gue juga zodiakan guys anaknya. Iya, Aries tuh kalau nggak salah waktu itu gue pernah baca, dia tuh orangnya tuh pekerja keras coy. Iya, pekerja keras. Terus kalau misalkan pengen gapai sesuatu tuh iya pokoknya gue harus dapet gitu. Pertanyaannya nggak ada yang lebih. Ada nanti. Itu pertanyaannya tuh banyak sebenarnya. 9. Gue bacain 9 ya guys. Tirsa 9, tunjukin dulu 9. Nih 9. Kalau kita nggak bisa ketemu lagi besok, apa yang mau lo sampein atau lakukan? Nggak bisa ketemu sama sekali. Nggak bisa itu sama gue. Pasti lo sedih kan? Asik, serius nih guys. Gue bakal bilang apa ya? Maksudnya apa yang bakal lo sampaikan, apa yang akan lo lakukan? Misalkan lo peluk gue, jangan pergi dong gitu. Gue mau itu sih, mau sebelum lo pergi Lo pengen dengan omelan gue? enggak. Gue mau klarifikasi apaan? klarifikasi kenapa dulu kita sering berantem. Woi, Lu ada masalah apa lu sama gue? Ih, jangan nangis dong. Enggak, gue gak nangis. Ya, gue tau lo mau nangis. Terus apa yang bakal lo lakukan? Itu doang, maksudnya klarifikasi gitu. Tapi yang lo pengen sampein? Gue gak ngapa-ngapain sih, karena gue gengsi. Tapi lo tau gak sih guys, gue tuh tiap marahan ya sama dia gitu ya, gue tuh kayak yang kayak apa ya, ya kayak kita diem tapi kita nggak pernah bilang kayak maaf ya gini. Tapi pernah tahu gue ngechat dia karena gue tuh yang kayak udah marah-marah dan kayak gue sadar kayak itu gue udah berlebihan. Terus gue ngechat dia cuma di read, terus gue di blok lama banget. Terus gue yang kayak gila, sampai IG gue di blok sama dia. Gue juga gak ngerti lagi itu ini orang. Terus mulai dari situ gue belajar, ternyata Waktu itu yang terakhir kita berantem besar itu, yang sebelum itu lu graduation adalah pokoknya masalah karena sesuatu. tapi itu Gua lupa. maafan gara-gara dia mau graduation. Gara-gara dia tuh mau graduation. Terus gue buka unblock karena nyokap bilang kan, ini si Sania besok graduation, terus ngundang saudara-saudara gitu kan. Terus mau nginap di hotel gitu kan sebelum dia graduation di FX lah. Terus habis itu ya udah, gue kayak nggak ada dosa, gue unblock. Terus gue nanya hotelnya di mana, gue bilang. Iya, terus gue yang kayak kaget gitu, kayak sebenarnya gue yang minta tolong mama sih ngomongin karena gue nggak berani jujurnya, karena gue tuh kayak sebel aja gitu. Gue udah ngechat minta maaf panjang lebar guys, sumpah. Tir gue minta maaf gini. Sumpah gue tuh mulai karena gue tahu nih orang kalau marah tuh mendem, jadi gue yang kayak lebih bergerak duluan gitu loh, kayak gue kayak yang harus gerak duluan, kalau enggak akan selesai gitu. Dan akhirnya sampai detik ini kita nggak pernah berantem. Iya, belum. Tapi firasat gue kayak berkata kita gak akan pernah berantem lagi karena gue udah belajar dari kesalahan. Emang nih anak tuh kalau berantem tuh mendem banget guys, sampai gue tuh kayak gila ini gimana
cara Gue gue tuh ngomong. mendem, ntar kalau udah di titiknya keluar. Iya gitu. Itu deh, sumpah itu kocak banget deh. Nanti gue pengen cerita gue waktu itu pernah ngusir dia dari kos gue. Sumpah itu kocak banget, sumpah kocak banget. Ya tapi ya gimana pun ya namanya kakak lah ya. Ya tetap aja kakak itu harus dirangkul kembali. Lo gengsi kan sama gue. Haha. Tahu lo gengsi. Nah, ini dia. Ini nomor 1. Ceritakan momen paling memalukan apa yang kamu rasakan sebulan terakhir. Kayak nggak ada deh momen paling memalukan sebulan terakhir. Nggak ada. Paling ini sih, ngejar-ngejar segala sesuatu yang tidak pasti dan akhir-akhirnya jatuh karena udah mengeluarkan effort segitu banyaknya. Effort tahu biasanya orang-orang ngomong. Yuk buka Google terjemahan. Effort atau effort? Enggak, lu buka Google terjemahan. Tapi firasat gue kayak berkata kita gak akan pernah berantem lagi. Ya udah yang benar effort dah, gue ngalah dah. Kita pastikan dulu. Terjemahan. Effort. Salah juga lu, effort. Nih guys, denger guys. Effort. Tapi seenggaknya enggak lu Effort. Udah lah guys, kita lupakanlah saja itu effort. Nah, sekarang lu ya gitu deh, mengejar sesuatu yang tidak pasti. Sumpah itu nyesek banget. Terus akhirnya menyesal juga. 6. Nih 6 guys. Hal apa yang kamu harapkan bisa kamu ubah dari diri sendiri? Banyak sih. Lo tanyakan pada diri lo. Mau gue kasih kaca ya, biar lo tahu. Banyak. Gue yang gue pengen ubah itu sikap cuek, jutek, gak enakan sama orang. Sikap cuek, jutek, gak enakan. Itu kayak sikap gue juga dah. Sikap cuek, Enggak. jutek, gak enakan sama orang. Enggak, gue tuh cuek dan juteknya tuh beda sama orang. Gak ngeliat orang. Iya, benar. Gitu. Kenapa lu pengen ubah itu? Karena pada komplain gitu loh, kayak kenapa sih lo harus kayak gitu, Tes? Kayak risih gak sih orang-orang lama-lama sama lu kalau lo kayak gitu terus? Enggak sih, cuman menurut gue kadang enak buat gue aja. Iya tapi itu merugikan orang lain, Tir. Lu nggak tahu orang-orang yang juga kepikiran dengan kayak, lu tau gak sih tipe kayak gue yang kayak cuma diliatin kayak gitu aja gue langsung kepikiran. Sumpah kepikirannya satu hari satu malam. Gue kayak ngerasa kayak ini orang lagi kenapa? Padahal gue nya biasa aja gitu. Maksudnya kayak guanya kayak ya pengen welcome gitu, tapi ini orang tuh enggak gitu. Sampai gue yang kayak, gue nanya sama teman-teman gue, kenapa ya dia kayak gitu ya, kok gue digituin ya, gue nggak tahu udah gue salah apa gitu. Padahal tuh pas gue tanya ke orangnya, gue salah apa sih? Enggak, gue nggak kenapa-napa, gue tuh cuma emang kayak gitu aja. Ya emang kayak gitu. Tapi nggak boleh, lu nggak tahu orang-orang yang takut dengan muka lo yang kayak gitu, dengan sikap lo yang kayak gitu. Asik, bijak. Nggak tahu, enak aja buat gue. Oke. Soalnya jadinya nggak terlalu meningin buat, nggak terlalu ngebebanin buat gue. Kayaknya udah mau selesai nih guys. Nih, gue 10. Kenapa sih gue dapet ini? Kapan terakhir kali bohongin mama? Sumpah demi Tuhan, gue udah nggak pernah ngebohongin nyokap. Gue itu tuh terakhir kali tuh gue ngebohongin nyokap tuh kapan nih, yang paling parah itu gue ngomong gue nginep di rumah salah satu orang, terus ternyata gue pergi ke Bandung. Terus kalian tahu nggak, gue macet di jalanan. Sumpah gue macet yang kayak, jadi tuh gue bilang gue nginep di rumahnya Teret gitu kan. Nah nginepnya di rumah teman gue cewek ya guys. Nah nginep di rumah teman gue cewek, gue ngomongnya. Terus habis itu gue malah ke Bandung. Nah itu tuh harusnya hari gue pulang, tapi gue dari Bandung tuh kayak udah sore gitu loh, udah sore banget. Terus abis itu gue sampai jam 3 pagi belum nyampe rumah. Itu masih di tol Bekasi. Di situ. Kok lu Bandung Bekasi sih? Ya kan kalau dari Bandung lewat Bekasi, lewat tol. Emang lewat Bekasi ya?
Lewat Bekasi dong. Terus habis itu udah jam 3 pagi. Gue tuh yang kayak harusnya tuh gue udah pulang hari itu karena gue cuma izinnya nginep 1 hari. Itu yang di saat gue lagi belum boleh nginep-nginepnya banget gitu loh, Tir. Nah, terus di situ kayak gue deg-degan banget, kayak gue tidur di jalan tapi dalam keadaan kayak duduk mama udah nelfonin berapa kali. Terus gue yang kayak gue nggak nyalain handphone sama sekali. Nyampe rumah, terus ya namanya orang tua ya, dia punya kayak firasat gitu anaknya lagi nggak lagi ngebohongin dia. Bener dong, ketahuan sama nyokap. Ketahuan Lu karena lu inget gak sih lu lagi tidur terus gue diomel-omelin? enggak. Iya ketahuan, karena gue ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang gue omongin. Iya, lu ngapain ngitung uang? Kan gue lagi sambil dengerin lu. Iya, jadi gitu guys. Jadi itu terakhir, enggak itu bukan itu terakhir, tapi itu bohong terparah aku yang aku ingat. Nah, sejauh ini aku udah gak pernah bohong. Aku berusaha untuk terus jujur. Ya, ya karena kayak makin dewasa tuh kayak makin tahu gitu loh kalau ngebohongin orang tua tuh sumpah. Tahu nggak sih kayak misalkan nih, gue pengen pergi ke salah satu tempat gitu ya. Gue pengen pergi ke salah satu tempat, terus gue pengen bohong nih sama mama nih, sumpah dibuat kayak gagal gitu loh, kayak malah kayak gak jadi gitu udah gitu nih ya. HP gue cerita nih orang ngitung duit enci ngeliat-liat nomor berapa ya? 5. Aduh, itu yang kayaknya kayak cerpen gitu deh. Iya dong. Kalau harus pergi jalan dan memilih 2 pilihan, jalan-jalan gratis plus uang saku 3 juta untuk jelajah gua seharian, atau pergi ke Labuan Bajo tetapi bayar sendiri, mana yang lo pilih? Labuan Bajo lah sendiri. Pakai uang sendiri? Iyalah, gue kan orang kaya. Udah. Siap Enggak. orang kaya. Enggak. Labuan Bajo ngapain anjir gue ke Goa? Iya sih, bener sih. Lu ngapain ke goa? Tidur di goa. Lu harusnya malu-malunya udah Seharian ke Goa. Iya, oke. Kita cepet aja ya guys. Tapi keren loh kalau misalnya ke Goa gitu ya. Iya. Pernah kan kita dulu yang ke Goa Belanda yang di Bandung ya? Iya pernah. Sumpah itu penasaran banget gak sih? Tapi serem banget gila di dalam. Iya sih. Tapi kan gelap, jadinya ada senter. Iya sih. Tapi sumpah kayak ngesenterin itu tuh kayak yang kelihatan tuh cuma satu tempat gitu doang yang disenter gitu. Bukan kayak semuanya jadi terang benderang gitu. Ya iyalah, namanya juga pakai senter. Dari terakhir gue, guys, nomor 4. Aku nomor 4 nih. Ini yang ada terakhir karena ini udah habis. Apa yang membuat moodmu jadi hilang mendadak? Gue paling kesel kalau misalkan gue di cancel tiba-tiba. Maksudnya kayak di cancelnya tuh kayak misalkan gini, pergi yuk besok gitu, terus tiba-tiba nggak jadi, gue di cancel. Bener-bener kayak ih gila, gue udah siap gitu-gitu, kayak sebel, mood gue langsung kayak jadi hilang. Udahlah, mendingan gak usah pergi. Maksudnya mendingan lo gak usah ngajak gitu sebelumnya gitu. Kalau lu apa biasanya mood lu yang buat hilang mendadak? Banyak. Tapi lu kayak moodnya hilang-hilangan mulu sih, boleh kayak mood tuh kayak kagak pernah bener gitu. Kadang kalau gue lagi sumpah guys, demi apapun niat Tirsa tuh ya jelek ya, kalau gue lagi marah-marah nih ya, dia yang kayak kayak gitu-gitu. Terus gue yang kayak gila nih orang, gue lagi omel-omelin malah dia kayak gitu. Enggak, gue yang paling gue kesel ini, kalau gue lagi marah-marah dia pasang lagu segede-gedenya. Gue sampai kayak gila nih orang, gue lagi marah dipasang lagu segede-gedenya. Kenapa dah lu kayak gitu, Tir? Ya, Kayak lu nggak mendengarkan, meresapi omongan orang dulu gitu, baru lu denger lagu. karena gue malas denger orang marah-marah. Ngerti gak? Mah, dia males denger mama marah-marah mah. Ya kenapa, kayak harusnya bisa ngomong baik-baik gitu kan? Iya benar. Nah nih ada nih yang terakhir guys. Ini nggak ada di kertas ini, tapi gue pengen nanya nih, hal yang paling menyebalkan dari gue apa? Gue tuh suka kesel gitu loh kalau dia marah-marah. Paling kakak gue, tapi dia yang lebih sering marah-marah. Soalnya
jawabannya satu, gue tuh paling gak suka berantakan. Enggak melulu soal berantakan. Berantakan. Enggak, semuanya lo tuh kayak marah-marah gitu loh. Kayak gue dapet tiap bulan deh. Dapet tiap hari gue kayaknya. Iya, terus kayak ih apaan sih nih orang. Ya sih, gue nggak tahu guys. Jadi aku tuh semenjak kerja gitu ya, bawaannya tuh marah-marah mulu, kayak karena udah capek di luar, kayak pengennya tuh Ya menurut lu gue gak capek? Enggak, lu kan waktu itu belum kerja. Maksudnya lu apaan kerjanya lo kerja? Gue udah kerja gila. enggak, maksudnya tuh soalnya kerja gue tuh gimana gitu deh. Lu kerja ngomong, gue kerja mental, Gue tenaga. pakai mental. Enggak. Coba kalian nih. Emang kerjaan dia doang yang pakai mental dulu ya. Mental, otak, pikir ini ya. Semuanya pekerjaan tuh Pakai menguras mental, tenaga, bener. menguras pikiran. Tapi gue nggak tahu, kayak bawaan gue tuh kayak pengen marah-marah aja. Ya, Apalagi berarti itu lo egois. tambah ngelihat rumah tuh berantakan, gue tuh nggak suka. Karena menurut gue kayak, gue pengen pulang-pulang udah rapi, enak gitu. Ya lo pikir gue cowok. Jadi kadang aku guys, kalau misalkan udah marah-marah terus nggak rapi gitu, yaudah aku pulang naruh tas, aku sambil beres-beres tapi sambil marah-marah, ngerti gak sih? Kayak gue sambil beres-beres tapi marah-marah gitu. Ya udah, terus Kalau yang gue nggak suka dari lo dia, banyak, gak ada yang canda. Yang gue nggak suka dari Tirsa itu, dia tuh anaknya cuek guys, cuek, terus habis itu nyebelin. Sumpah nyebelinnya tuh yang kalau gue lagi ngomong kadang tuh masang lagu tinggi-tinggi itu, tinggi-tinggi volumenya tuh gede banget, sumpah. Sampai gue tuh kayak, gila nih orang, gue lagi ngomong juga, ini orang malah masang lagunya gede banget gitu. Udah sih itu doang. Terus ya sekarang akhir-akhir ini sih lagi gak nyebelin, karena akhir-akhir ini tuh lagi mendewasakan diri dua-duanya. anjay. Iya gitu. Oke guys, kira-kira pertanyaannya segitu dulu. Dan thank you for watching. Terima kasih banyak udah ditonton sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Maaf kalau misalkan nada gue tinggi banget ya guys. Emang sukanya anaknya teriak-teriak. Jangan lupa di Like comment. and subscribe. Jangan lupa di turn on and notification kalian. Bye. Bye bye. Love you guys. Love you so much.